Halo pemirsa, kami kirimkan salam sehat dan penuh semangat dari Studio 3 Metro TV Jakarta dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Coki Sitohang, senang ketemu sama Anda dan bisa menyapa kembali, sayanya juga bugar. Pemirsa, kalau Anda punya masalah kesehatan hari ini dan belum tahu solusinya atau butuh lebih banyak dorongan semangat, ceritakan riwayat kesehatan Anda kepada kami. Kirim ke alamat ini. Dan kami ingin mengundang Anda menjadi narasumber seperti narasumber kami hari ini. Narasumber kami hari ini adalah Mas Bayu, seorang anak muda berkeluarga usia 34 tahun, pendukung utama istrinya, dan siapa yang menyangka beliau pun tidak. Meskipun tahu misalnya pola hidupnya berantakan saat itu, tapi tidak pernah menyangka bahwa stroke akan menghampiri secepat itu. Keluarganya terdampak. Tapi hari ini kami dapat hikmah, beliau kami akan undang untuk bicara lebih banyak lagi. Kita akan belajar dari kehidupan Mas Bayu dan dapatkan solusinya. Sebelum ke Mas Bayu, selamat bertugas Bang Paidon, Lumban Toruan, dan Mbak Pretisia Suvarli. Salam sehat. Salam sehat bugar dan semangat. Mas Bayu, selamat datang. Terima kasih sudah kasih waktu kami kepada kami. Terima kasih Mbak El juga ya. Masalah stroke inilah yang nanti akan kami bahas pemirsa. Tapi sebelum ke sana, kita ajak dulu mereka berdua untuk bermain di benar atau salah. Yang pertama, konsumsi kopi hitam aman dari kolesterol tinggi. Menurut Mas Bayu ini salah. Benar atau salah? Salah. Mbak El? Salah juga. Alasannya kenapa Mas Bayu? Itu pencetus utama juga dari kolesterol tinggi, biasanya kopi hitam. Pernyataan ini salah. Bagaimana sebenarnya? Ya tepat, pernyataan ini salah. Ya, jadi kalau kopi dalam batas normal sih sebetulnya bisa membantu menurunkan kolesterol. Nah. Tapi ketika berlebihan, dia malah bisa menaikkan kolesterol. Itu cerita pertama. Unik ya? Unik, karena ada materi namanya diterpen, salah satu fitokimia yang ada dalam kopi yang kalau berlebihan malah memicu kolesterol jadi naik. Kopi hitamnya sendiri sih bisa membantu mengontrol gula darah, meningkatkan pembakaran lemak secara alami, membantu kita punya kewaspadaan, meningkatkan ambang kelelahan. Tapi ketika terlalu banyak dan atau ada teman-temannya gula, maka efek baiknya jadi berkurang. Terima kasih Bang, ini pencerahan juga buat saya penggemar kopi. Pernyataannya kita kembali cek lagi. Konsumsi kopi hitam aman dari kolesterol tinggi adalah pernyataan yang salah. Terus sekarang kita main yang kedua. Benar atau salah? Asam urat tinggi hanya menyerang sendi. Benar atau salah? Bael? Salah. Salah. Mas Bayu? Sama, salah. Kadar asam urat yang tinggi itu juga selain menyerang sendi mungkin juga akan menyerang organ dalam ya seperti ginjal karena akan mempengaruhi laju filtrasi dari ginjal itu sendiri. Sehingga bisa terjadi endapan batu dan lain-lain. Jadi jawaban dari Mas Bayu dan Mbak El sudah tepat karena memang pernyataan mengenai asam urat hanya menyerang sendi ini merupakan pernyataan yang salah. Kalau Mbak El sudah menjelaskan sedikit ya mengenai masalah terbentuknya batu ginjal karena asam urat yang tinggi, tetapi sebenarnya lebih dikhawatirkan ini adalah pengaruhnya terhadap kualitas darah dan pembuluh darah. Memang asam urat yang tinggi seringkali mengakibatkan peradangan pada sendi. Biasanya sendi mana sih yang kena? Jempol kaki, pergelangan kaki, maupun lutut pada satu sisi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa asam urat yang tinggi beredar di dalam pembuluh darah. Dia dapat memicu sumbatan pada pembuluh darah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua merusak dinding penyusun pembuluh darah. Sehingga yang ketiga nih ya, kapasitas untuk memproduksi nitric oxide yang dilakukan oleh pembuluh darah menjadi menurun. Alhasil satu, tekanan darah menjadi meningkat. Lalu yang kedua, resiko terjadinya komplikasi seperti stroke dan penyakit jantung ini sedang mengintai. Jadi buat pemirsa di rumah yang punya asam urat tinggi jangan santai-santai aja. Karena pengaruhnya ini besar loh terhadap kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Anda juga dapat beresiko terjadinya serangan stroke maupun serangan jantung. Nah ini kira-kira gambaran gout arthritis nih pemirsa di rumah. Di sini kita bisa lihat ya kadar asam urat yang tinggi menumpuk di persendian mengakibatkan deposit kristal asam urat yang nantinya dia menyebabkan peradangan. Sakit banget rasanya. Gitu ya. Berarti pemirsa pernyataan ini yang bilang bahwa asam urat tinggi hanya menyerang sendi adalah pernyataan yang salah. Yeay, benar. Dua kali tepat ini. Ini oleh-oleh dari Bang Paidon. Buat Terima Mbak Elisa kasih. sama Mas Bayu. Terima kasih. Satu berdua ya. Kan udah biasa berbagi tuh. Baik pemirsa, setelah benar atau salah, sekarang kita akan langsung masuk kepada perkenalan terlebih dahulu tentang sosok seorang Bayu. Kita simak. Bayu. Siapa sangka di usianya yang masih 30-an tahun ini, Bayu harus ikhlas menerima bahwa dirinya terserang stroke. Tepatnya pada bulan Februari 2023
Saat itu Bayu tiba-tiba merasa pusing yang begitu hebat. Dan ketika ia istirahat, tubuhnya tampak tidak merespon saat sang istri memanggil. Tubuhnya terasa lemas tak berdaya. Bicara Bayu pun terdengar pelo. Alhasil, ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Bayu mengalami stroke akibat sumbatan di pembuluh darah otak. Hal ini juga disertai dengan kadar kolesterol serta asam urat yang tinggi. Bayu mengaku sebelum terkena stroke, ia memang sangat gemar mengkonsumsi makanan berlemak dan bersantan. Hal ini diduga membuat kadar kolesterolnya menjadi tinggi. Kini, Bayu sedang berusaha untuk bisa kembali pulih. Ia pun berharap suatu hari nanti, tubuhnya dapat digerakkan secara normal seperti dulu saat masih sehat. Mas Bayu, Mbak Eliza terlihat seperti keluarga yang harmonis, hangat, penuh kasih, saling mengasihi sama anak-anak terutama. Pasti Mas Bayu punya harapan stroke ini jangan terjadi lagi. Iya, betul. Dan Mbak El akan berusaha sebisa mungkin, bukan hanya sebagai penolong bagi suami, tapi pengingat yang baik. Iya. Karena tadi di video itu udah jelas, ada pengakuan Mas Bayu sendiri bahwa di masa lalu dia ini cuek banget tentang pola hidupnya. Apa sekarang dampak yang masih dirasakan pasca stroke tahun ini? Dampaknya masih dirasakan, terutama motorik halus tangan sih. Kayak untuk nulis, ngetik, itu masih agak-agak keganggu. Sama wicara. Saya dengar dulu suka main badminton. Badminton, olahraganya. voli masih. Sekarang badminton mulai lagi, iya. Kalau melihat profilnya Mas Bayu ya, masih muda, Iya. kelihatan seger ya. Betul. Wajah bercahaya, ini pasti ada hubungan dengan perawatan istrinya nih pasti. Ya nggak nyangka gitu loh. Kalau Mas tuh pernah kena stroke. Dan itu pasti traumatik ya, kena stroke itu. Iya, sangat lah. Apa yang paling diingat dari momen ketika stroke itu menyerang? Nanti ini bakal nyusahin istri, bakal nyusahin keluarga. Itu sih yang paling diinget. Jadi harus sembuh gitu. Mbak Elisa waktu sempat kena stroke ini, Mas Bayu, Mbak El langsung datang atau ada di lokasi? Lagi bareng Oke. saya lagi olahraga, dia posisinya lagi tiduran. Gitu. Jadi saya olahraga di samping dia gitu. Yang Mbak lakukan untuk pertolongan pertama ke suami apa saat itu? Saat itu saya coba ajak bicara dulu gitu kan. Pas bicara ternyata miring sebelah wajahnya gitu ya. Terus saya coba suruh angkat kaki dan angkat tangan. Ternyata nggak bisa gitu. Akhirnya ya udah kita siap-siap ke IGD. Waktu Betul. kena stroke berapa tensi beliau, masih ingat nggak? Tensi sih sekitar 120-an kok. Waktu kena stroke Iya. 120? Tidak tinggi. Tidak tinggi. Tapi pernah punya riwayat hipertensi nggak? Iya. Pernah. Punya. Punya. Mas Bayu sempat mengalami berat badan yang berlebihan. Iya. Iya. Sampai ke 96. 96. Iya. Mas Bayu, apakah pernah tahu bahwa stroke itu bisa berulang? Tahu juga. Ada kekhawatiran nggak di hati? Ada. Bagaimana caranya menepis kekhawatiran itu, Mas Bayu? Mulai kayak ini lagi aja, makanannya dikontrol lagi. Terus olahraga, sekarang udah mulai rutin lagi olahraga, lari pagi. Terus sore kadang badminton sama istri. Praktisi kesehatan, silakan. Tadi udah pernah ada masalah kegemukan, terus coba saya cek. Karena 45% orang di Indonesia itu suka gorengan ya. Udah dikurangi tapi ya. Udah. Nah, jadi pemirsa, Mas Bayu sudah mengurangi gorengannya, kemudian obat-obatannya disiplin, minuman bergula dikurangin, makan buah 3 kali sehari udah belum? Belum. Belum. Nah, ini harus ditambah ya. Iya. Tambah satu lagi, ada namanya teknologi laser yang bisa membantu kualitas darah dan pembuluh darah. Itu dia membantu merangsang produksi oksida nitrit sehingga membantu pembuluh darah terbuka, membantu menurunkan tensi. Dan ini membantu mengurangi penggumpalan darah sehingga nanti membantu untuk mengurangi kolesterol, asam urat, kemudian gula darah sekaligus. Belajar dari cerita Mas Bayu, kita ambil yang baik, kita tinggalin yang buruk. Satu, yang baik adalah pada saat mengalami serangan stroke, langsung berobat ke dokter. Langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Itu baik. Karena namanya stroke itu ada golden period. Periode emas dalam penanganan, harus dalam 2 jam dibawa ke rumah sakit, maksimal 4,5 jam mendapatkan penanganan. Semakin cepat ditangani, maka proses pemulihan menjadi lebih baik. Proses pemulihan awal juga dipercepat ya, dalam waktu 6 bulan pertama dimaksimalkan. Nah sekarang kan berarti sisanya nih harus bisa menjaga tekanan darah, kolesterol, asam urat, gula darah tetap dalam keadaan terkendali sehingga serangan stroke berulang ini kita minimalisir. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi laser. Dalam cerita Mas Bayu kita sama-sama belajar.
stroke ini bisa menyerang anak muda. Jadi buat pemirsa di rumah yang masih muda-muda, usia 20-an, 30-an, jangan terlalu pede. Jangan lupa terapkan gaya hidup sehat, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Take action sekarang juga dengan menggunakan dokter laser yang bermanfaat untuk mengatasi masalah soal pembuluh darah, masalah soal darah Anda, sehingga kualitas kesehatan Anda bisa terbantu untuk naik, bertambah. Alatnya ini mudah digunakan, praktis lagi. Terapinya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Digunakannya pada garis pergelangan tangan kiri Anda selama 2 kali sehari, durasinya antara 15 sampai 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda dan saya. Kami tunggu telepon Anda di nomor call center yang tertera di layar saat ini. Produk dokter laser yang asli, bermanfaat, berkualitas, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kami bawa narasumber yang mengalami stroke di usia relatif muda. Orang yang sudah berkeluarga, produktif, ya ini satu lagi contoh bagaimana kita harus belajar mengendalikan diri kita dan tahu ada apa di dalam tubuh kita. Jangan abai, jangan cuek. Mas Bayu 34 tahun sekarang, ada 3 orang anak bersama dengan Mbak Elisa, dan selama ini mereka baik-baik saja sampai ketemu stroke. Makanya perhatian tercurah untuk bagaimana pulih cepat dan jangan sampai terulang lagi. Pemirsa, salah satu hal yang kita perlu punya sekarang ini, ditambahin kalau bisa. Tapi kita mesti ngerti juga apa sih yang disebut sebagai antioksidan. Tahukah Anda tentang antioksidan? Antioksidan adalah suatu fungsi atau manfaat dari bahan-bahan yang ada di dalam alam kita untuk melawan oksidasi. Ketika tubuh kita terpapar radikal bebas, tubuh kita kekurangan oksigen, kita melakukan kompensasi untuk meningkatkan proses oksidasi. Oksidasi adalah proses normal, tapi ketika berlebihan dia merusak banyak hal dalam tubuh kita, berbarengan dengan polusi udara. Apa yang dirusak? Kolesterol dirusak, jaringan tubuh kita dirusak. Nah, otak kita yang dialiri darah sedemikian banyak, ini pembuluh darah di otak kita sedemikian banyak, ketika terpapar radikal bebas, itu bisa mengalami masalah penyumbatan. Itu sebabnya kita membutuhkan antioksidan untuk mencegah penyumbatan itu. Antioksidan kita dapat dari tumbuh-tumbuhan, ya, kita bisa dapat dari buah-buahan, atau kita langsung aja deh, misalnya antioksidan yang namanya astaxanthin, kita bisa dapat dari alga. Atau misalnya kita dapat antioksidan berupa vitamin seperti vitamin C dan vitamin E dari buah-buahan. Antioksidan itu kalau kita konsumsi dengan cukup, itu akan membantu memproteksi, melindungi pembuluh darah kita dari potensi penyumbatan pembuluh darah dan risiko masalah kesehatan yang lainnya. Pemirsa, kami masih bersama dengan Mas Bayu dan Mbak Elisa. Pada saat Mas Bayu sedang melakukan proses pemulihan diri, Anda merasa Bayu yang saat itu berbeda nggak dari Bayu yang sebelumnya, sebelum kena stroke? Pastinya berbeda. Secara emosi? Emosi nggak terlalu sih kalau emosi ya, cuman kayak nggak banyak ngomong sih saya, malah Nggak banyak ngomong? Iya. Saya konfirmasi ke istrinya sekarang. Ada nggak letupan-letupan emosi yang dulunya nggak pernah muncul, tapi sejak stroke mungkin dia kesel sama dirinya sendiri? Alhamdulillah untuk emosi sih enggak gitu ya, enggak ada letupan emosi segala macam. Justru malah saya yang mentargetkan gitu ya. 1 bulan pertama harus bisa ini, 3 bulan pertama harus bisa jalan. Saya nggak mau lihat kalau jalannya diseret. Anda sebagai suami merasa terlalu didorong, terlalu ditekan nggak saat itu untuk pulih cepat, pulih segera? Didorong pasti, cuman kayaknya itu untuk kebaikan kita semua gitu. Mbak Elisa adalah seorang yang familiar dengan dunia estetika. Berarti ketika saya menyebut teknologi laser, sebenarnya udah nggak asing lagi ya buat Mbak El ya. Paham sejarahnya, awalnya teknologi ini digunakan misalnya untuk dunia kecantikan. Untuk kecantikan aja ada berapa jenis laser biasanya? Ada banyak. Saya Ada punya berapa? 3 laser. Tuh, baik. 3 laser yang berbeda-beda? Iya betul. Fungsinya beda-beda itu? Fungsinya beda. Laser itu memang fungsi untuk stimulasinya itu banyak. Yang kita bicarakan saat ini adalah laser yang bisa membantu
merangsang produksi oksida nitrit di dalam pembuluh darah. Sehingga ketika kita pasang di pergelangan tangan kita, nanti pembuluh darah kita bisa melebar. Dinding sel di dalam pembuluh darah itu menghasilkan oksida nitrit. Oksida nitrit ini membuat pembuluh darah membuka. Satu. Kedua, si oksida nitrit ini mengalir di seluruh tubuh kita. Jadi nanti pembuluh darah yang terbuka itu di seluruh tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua adalah teknologi laser ini, dia bisa menembus ke dalam dinding pembuluh darah sampai kena ke bagian darahnya. Biasanya kalau orang yang punya masalah kolesterol tinggi, asam urat tinggi, kemudian gula darah tinggi, itu bagian darahnya menggumpal. Teknologi laser itu selain kena ke pembuluh darah, bisa nembus ke dalam sehingga dia bisa mengurai penggumpalan itu. Jadi dengan demikian si obat bisa dihantar, kolesterol, asam urat bisa dihantar dengan lebih baik. Jika ada penyumbatan seperti ini, nanti si teknologi laser akan membantu memulihkan pembuluh darah yang masih sehat di sekitarnya. Sehingga fungsi otak ntar menjadi lebih optimal. Itu sebabnya buat Anda yang sudah terlanjur kena stroke, penambahan penggunaan teknologi laser ini bisa membantu Anda untuk lebih cepat pulih. Dan untuk Anda yang punya peluang buat kena stroke, misalnya udah ada hipertensinya, ada kolesterolnya, ada gula darah tinggi, atau bahkan asam urat. Asam urat itu juga bisa memicu stroke karena dia melukai dinding dalam pembuluh darah. Nah, ini waktu yang tepat untuk Anda bertindak sekarang juga menggunakan teknologi laser. Ingat ya pemirsa, ketika kita kasih tahu sekarang, proses yang mungkin Anda alami sedang berjalan. Ketika ntar Anda lupa bertindak, nah kalau sampai kejadian ya sudah gitu, kan sudah diingatkan. Tapi kalau sekarang Anda bertindak, mudah-mudahan Anda bisa lebih sehat di tahun-tahun yang akan datang. Dengan menggunakan teknologi laser, produksi nitrik oksidnya kita optimalkan kembali. Digunakannya di area pergelangan tangan pemirsa. Di sini, secara anatomi tubuh kita ada dua pembuluh darah yang besar, ada arteri radialis dan arteri ulnaris. Nah, di pergelangan tangan kita ya, di sini juga ada 6 titik akupuntur. Ke-6 titik akupuntur ini sendiri sudah banyak diteliti dan digunakan di bidang neuropsikiatri. Neuro artinya saraf, psikiatri artinya kesehatan mental. Bisa membantu menjaga kesehatan jantung, kesehatan pembuluh darah, dan juga mengurangi rasa kecemasan. Membantu tidur Anda menjadi lebih baik. Nah, kita sama-sama lihat. Itu ada ekstensinya nih pemirsa. Nih. Bisa digunakan secara intranasal, membantu mencegah stroke berulang, membantu proses pemulihan stroke menjadi lebih baik, membantu Anda yang sering mengalami sinusitis, migrain, vertigo, atau sering sakit kepala, atau yang sekarang lagi hits zaman sekarang nih polusi udara, dikit-dikit ISPA, dikit-dikit ISPA. Ini dengan menggunakan teknologi laser secara intranasal, ini kita kembalikan, kita tingkatkan kembali sistem imun pada saluran pernapasan kita, alhasil kita jauh dari resiko-resiko komplikasi. Teknologi laser yang terbaru, pemirsa sama Mas Bayu, saya mau tambahkan, itu ada teknologi tambahan. Jadi ada namanya teknologi NMS, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ya, dia merangsang otot. Kenapa? Karena pada orang-orang yang menderita stroke, seringkali sebetulnya ototnya nggak bermasalah. Tapi perintahnya atau kabel listriknya itu nggak berfungsi. Jadi otak itu kayak gini, otaknya ngasih setrum nih, ayo berkontraksi, dia nggak mau. Nah, dampaknya apa? Dampaknya si otot ntar makin ciut. Secara metabolik dia nggak membakar kalori. Sementara otot itu fungsinya salah satunya adalah membakar kalori. Fungsi otot utama itu ada 3, bentuk, gerak, dan membakar kalori. Karena kalau otot nggak membakar kalori apa? Ntar bikin masalah baru. Gulanya nggak dipakai, kolesterol nggak dipakai, kemudian asam urat nggak dipakai. Asam urat juga dipakai loh sama tubuh kita untuk fungsi metabolik tertentu. Nah, dengan bantuan teknologi NMS seperti ini nih, dipakai di lengan, atau dipakai di tungkai bawah, di paha, atau di betis, dia seperti dilatih. Sehingga nanti si otak itu seperti mendapat berita dari si otot ini, hai otak, aku masih ada, demikian. Oh, di kau masih ada kah? Begitu, jadi seperti berkomunikasi mereka. Dengan demikian si otot ini tidak menciut. Dan otak yang masih sehat akan membantu untuk berupaya supaya otot ini bisa dipakai lagi. Apakah ini teknologi NMS hanya untuk orang yang kena stroke? Enggak. Untuk orang yang ingin memanfaatkan suatu hasil latihan juga bisa. Siapa aja? Anda yang mungkin usianya sudah banyak, yang secara pergerakan kurang, bisa dipakai. Untuk orang yang mungkin olahraganya minimal, pengen ditambahin, boleh. Bahkan dulu sebetulnya teknologi NMS-nya dipakai oleh olahragawan untuk menambah optimalisasi hasil latihan. Bayangkan, sesuatu yang tadinya buat olahragawan yang hebat gitu dipakai buat orang biasa, tentu akan memberikan hasil yang baik. Jadi boleh untuk Anda pakai, dan kalau Anda lihat tertarik, Anda cocok untuk mencobanya, kenapa harus nunda-nunda? Pakai teknologi laser dan NMS sekarang juga. Jelas ya? Jelas. Senang ya diskusinya ya. Ya, Mbak El, Mas Bayu, harus jadi motivasi apa yang disampaikan oleh praktisi kesehatan, dan kami bulatkan dengan sebuah cerita dari seorang pernah terkena stroke. Bahkan kondisinya boleh saya katakan lebih buruk
daripada apa yang dialami oleh Mas Bayu. Karena beliau nggak mau kena stroke berulang, makanya dia memilih pakai teknologi laser. Kesehatannya menjadi meningkat. Ini buktinya. Kita simak video. Saya mengalami hipertensi yang cukup tinggi dari 180 ke 210. Di akhir tahun 2022 Desember, akhirnya saya stroke. Sewaktu saya stroke, saya merasa hidup saya pokoknya nggak ada arti, nggak ada guna. Pikiran saya kacau. Apakah saya bisa pulih kembali? Dengan itu saya sangat stres tinggi. Yang kurasakan memakai alat laser ini adalah tenaga cepat pulih, otot kuat, dan mempercepat masa penyembuhan dalam masa pasca stroke. Tidur lebih berkualitas, nyenyak, dan masa otot saya kuat, dan sehingga mempercepat pulih kembali seperti sekarang. Kurasa Anda semua pakailah laser untuk mempercepat kesembuhan Anda. Kiranya video tadi, cerita itu terus bisa memotivasi Mas Bayu untuk semakin bangkit, bersemangat, dan jangan kendor, Mas. Jangan merasakan bahwa keadaanmu sekarang ini adalah puncaknya. Udah yang terbaik, belum. Masih ada upaya yang bisa diperbuat kok. Ini saya motivasi Anda kembali. Saya ingatkan, ada beberapa contoh kisah dari orang-orang hebat yang kami undang ke Go Healthy. Dan mereka pernah terkena stroke, anak-anak muda yang sedang produktif, kemudian pengusaha, seorang pekerja, motivator yang mana mereka mengalami stroke dengan risiko-risiko yang berat. Bahkan ada juga yang di luar daripada golden periodic ya, Mbak ya, penanganannya ketika itu. Proses pemulihannya udah dilakukan telat dalam arti. Tapi mereka pakai teknologi laser dan mereka taat dengan anjuran dokternya, disiplin sekali demi pulih, sehingga inilah hasilnya sekarang. Mereka punya harapan, kembali sehat, kembali punya tenaga dan kekuatan, Mas. Jadi kalau Mas Bayu merasa bahwa badminton sudah menjadi dunianya sendiri, pengen bisa lompat sambil smash lagi kayak dulu, nggak ada yang mustahil. Tapi jangan lupa ada teknologi laser yang bisa mendampingi semua proses pemulihan yang Anda sedang alami sekarang ini. Mas Bayu, apa saja yang sudah didapat dari obrolan kita sejauh ini, Mas? Apa yang paling Mas syukuri? Yang paling disyukuri ya dapat edukasi gimana caranya untuk bangkit, pulih. Iya. Pantangan-pantangannya juga kita dapat yang nggak seharusnya dikonsumsi. Iya. Ya. Harus dijalanin sekarang sih, harus diterapkan. Apa yang sudah berlalu, biar berlalu. Tapi di depan selalu ada harapan buat orang yang mau berusaha. Ingat, kejadian ditambah respons sama dengan hasil. Kejadiannya jelek, jika respons Anda jelek, maka hasilnya jelek. Jadinya jelek, kalau respons Anda baik, Anda mau berusaha, Anda mau makan sehat, makan buah 3 kali sehari, olahraga, patuhi nasihat dokter Anda, dan menggunakan teknologi laser rutin 2 kali sehari, hasilnya bisa jadi baik buat Anda. Pakai teknologi lasernya sekarang juga, supaya Anda beruntung dengan kesehatan Anda di masa depan. Segeralah take action dengan menggunakan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang ada dalam satu alat, namanya AccuLaser Ultimate. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Harapannya adalah masalah-masalah tadi teratasi sehingga Anda terhindar dari bahaya komplikasinya. Teknologi satu lagi adalah NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot. Dengan penggunaan rutin teknologi ini, maka akan dapat membantu perbaikan fungsi gerak ke arah yang lebih baik. Dan juga jangan tinggalkan kelengkapan intranasal therapy kit yang digunakan pada rongga hidung, melancarkan aliran darah di area kepala Anda, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan bahkan sinusitis. Saatnya menjadikan AccuLaser Ultimate maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda dan saya. Kami tunggu telepon Anda di nomor call center yang tertera di layar. Inilah nomor resminya. Jangan khawatir pemirsa, sambil tetap saling mengingatkan bahwa produk dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, bermanfaat, bergaransi, ini semua terdaftar resmi juga di pemerintah Republik Indonesia. Itu hanya ada di GoGo Mall. Terima kasih praktisi kesehatan buat hari ini. Makasih narasumber kami. Makin pulih, makin sehat terus. Dan pemirsa, kami tunggu cerita Anda. Kami ingin undang Anda menjadi narasumber juga di program ini. Dan kritik, saran, masukan Anda, tolong kirim ke sini.
supaya kami bisa berkembang untuk Anda pemirsa. Coki Sitohang pamit, salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.